Bab 68, Peran dari Cangkang. Setelah waktu ini, dia tidak akan lagi memiliki hubungan dengan kelompok manusia ini, dan dengan mudah dapat berlari ke laut untuk berkembang secara bebas. Mulai sekarang, tidak ada yang akan mencarinya secara tak wajar. Tidak, seharusnya selama dia tidak muncul lagi. Mereka tidak akan lagi tahu bahwa ada ular besar aneh di dunia ini, yang tidak hanya merampok harta mereka, tetapi juga bermain curang pada mereka. Hanya dengan cara ini Bai Chuan benar-benar dapat keluar dari pusaran ulat sutra es. Menurut Xuan Huan Xiuxian, itu karena Bai Chuan menemukan karma untuk mengambil alih dirinya untuk hantu yang sudah mati. Bagaimanapun juga, jika mereka tidak menghilangkan kecurigaan mereka dan membiarkan mereka menemukan kambing hitam. Dia bahkan curiga bahwa bahkan jika dia berlari ke laut, mungkin masih bisa ditemukan olehnya. Setelah semua, kelompok manusia ini begitu mengerikan sehingga mereka bahkan bisa hidup di tempat-tempat yang tak berpenghuni seperti rawa. Tidak mengherankan jika ada begitu banyak orang yang tinggal di laut atau pulau-pulau, terutama dengan akar gaib mereka. Itu sangat mungkin dilakukan, jika mereka menemukan ketidakbiasaannya pada saat itu. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di bawah operasi penuh mesin dinasti keseluruhan. Dia, Bai Chuan, masih belum cukup kuat, dan masih terlalu kecil di hadapan dinasti yang begitu besar. Jadi demi berjaga-jaga, lebih baik baginya untuk menemukan kambing hitam. Sangat cocok sekarang dia telah mengetahui tentang penampilan kelompok manusia ini berdasarkan apa yang mereka cari. Karena begitu, apakah tidak menjadi sepotong kue baginya yang memiliki panel untuk menciptakan produk yang terlihat seperti dirinya sendiri? Jika yang mereka cari adalah spesies naga yang nyata, maka Bai Chuan mungkin tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi mereka mencarinya berdasarkan penampilannya. Ini mudah diatasi. Setelah semua, yang mereka tahu hanyalah ular raja dengan cakar elang, dan mencurigai itu sebagai naga, dan tidak ada yang lain. Maka apakah itu spesies naga nyata atau tidak? Tidak ada yang berani menilai sampai ditangkap. Ketika ular mati tertangkap, mereka akan fokus pada ular berjari panjang. Pada saat itu, siapa yang akan peduli apakah itu binatang yang sebenarnya telah mengambil ulat sutra es? Bahkan jika akhirnya ditemukan bahwa itu hanya palsu, maka tidak diragukan lagi masih ada Bai Chuan yang bersembunyi di belakang yang malang. Bagaimanapun, siapa yang akan mengira ular bisa cerdas? Di alam ini, sudah cukup langka untuk mengalami mutasi ular dengan cakar panjang. Bagaimana mungkin ada dua yang mirip pada saat yang sama? Dan salah satunya sangat kuat. Bai Chuan, yang dalam kehidupan sebelumnya adalah manusia, sangat tahu bahwa manusia, tidak, atau orang-orang bijak yang disebut memiliki semacam kesombongan, yaitu, mereka dengan tegas percaya pada apa yang mereka akal. Bahkan jika ada yang salah, mereka akan mencari alasan untuk diri mereka sendiri untuk membuat alasan, sehingga mereka dapat menemukan cara untuk kembali. Jadi dia tidak perlu rinci dalam setiap aspek sama sekali, hanya ukuran kasar dan penampilan sudah cukup. Bahkan jika ditemukan bahwa ular kobra raja ini dengan cakar elang tidak memiliki kekuatan yang kuat, mereka juga akan menemukan alasan untuk diri mereka sendiri, seperti beberapa spesies naga yang belum bangkit ke kekuatan sejati mereka. Bagaimanapun juga, apa yang salah pada akhirnya pasti bukanlah inferensi mereka, tetapi aspek mana yang belum ditetapkan. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Bai Chuan. Jika dia tidak memiliki sesuatu yang ajaib seperti panel ini, pertimbangkan semua ini, dia mungkin tidak akan memikirkannya. Dia hanya akan menganggapnya sebagai kecelakaan, karena kebenarannya terlalu luar biasa. Ini mungkin batas penglihatan, jadi Bai Chuan sama sekali tidak akan ditemukan, dan kemudian dia benar-benar tidak akan memiliki kekhawatiran. Sayang sekali ular kecil yang sial ini, jenisnya, harus dikorbankan. Bai Chuan menggelengkan kepalanya dengan penyesalan. Tentu saja tidak mungkin baginya untuk menyerah. Orang tidak membunuh langit dan bumi demi diri mereka sendiri, tidak peduli siapa itu, selama mereka berani menghalanginya untuk berubah menjadi naga dan menghalangi jalan evolusinya, dia akan menjadi musuhnya. Mulai sekarang, apakah Anda hidup atau mati tergantung pada Anda? Bai Chuan melihat mata raja yang berjuang, berbisik pada dirinya sendiri, dan mengulurkan sepasang cakar tajam untuk meluruskan sehingga kehilangan perlawanan. Kemudian garis hitam tajam di mata ular berkedip, dan panel yang akrab muncul dari tubuh ular. Karena perbedaan ukuran antara keduanya tidak terlalu mencolok, dia telah berada di sini begitu lama dan pemindaian telah berhasil. Tentu saja, mungkin ada alasan untuk memindai model kemampuan yang sudah dipindai begitu cepat, dan kecepatannya akan jauh lebih cepat. Dia menguji hal ini pada Sang Dao Dao, ras, ular kobra raja.
Kemampuan, panjang akhir LV2, detail, racun ular LV2. Penyimpanan energi hemat LV1, kekuatan LV1, kelenturan LV1, sisik LV1, berenang LV1, panel kemampuan yang akrab yang sudah lama hilang muncul di depan Bai Chuan, membuat Bai Chuan merasa pusing sejenak. Ternyata dia sudah begitu kuat, baru pada saat ini Bai Chuan benar-benar menyadari bahwa dia dan rasnya sendiri mungkin tidak lagi dianggap sebagai ras yang sama. Perbedaan antara keduanya seperti dunia yang berbeda, mungkin dirinya saat ini dapat disebut ular aneh yang berjalan di jalan transformasi. Terpaku sejenak, Bai Chuan yang kembali ke akalnya, tidak lagi ragu-ragu, memilih panel kemampuan sendiri, dan langsung menyalin cakar tajam LV2 dan kuat LV1, mutasi dada. Saat evolusi yang akrab dimulai, ular kobra raja yang lurus dan digantung di cakarnya juga perlahan-lahan kehilangan perjuangannya dan mulai terlelap. Evolusi dimulai, ini bukanlah kali pertama Bai Chuan menghadapi situasi ini. Melihat ini, dia juga perlahan-lahan meletakkan ular kobra raja dalam cakar tajamnya, membiarkannya tertutup oleh cahaya kental yang mulai mengeluarkan. Mungkin setelah bangun, ia akan mampu menanggung karmanya. Sekarang ular ini memiliki ukuran lebih dari 3 meter, dan ukuran aslinya sekitar 5 meter, meskipun celahnya agak besar. Tapi jangan lupa bahwa setiap kali kemampuan terkait kekuatan fisik berevolusi, target evolusi secara alami akan menerima peningkatan kemampuan. Dan dengan demikian menjadi lebih besar dalam ukuran. Jadi setelah ular ini bangun, ukurannya pasti akan meningkat menjadi lebih dari 4 meter. Selain itu, sebagian besar perubahan bentuk tubuh ular adalah perubahan panjang, dan perubahan ketebalannya tidak terlalu mencolok. Dan pada awalnya, dia mengangkat sebagian besar tubuhnya, dan tidak sepenuhnya berbaring di tanah. Jejak yang ditinggalkan dengan cara ini pasti tidak terlalu lama. Bagaimanapun, dia sangat berhati-hati tentang jejak pada saat itu. Dengan cara ini, jejak tubuh keduanya pasti tidak terlalu jelas. Setelah semua, jejak ular merayap adalah jejak berbaris yang tak berujung, dan tidak mungkin 100% yakin akan ukurannya tanpa melihatnya dengan mata sendiri. Tentu saja, ada satu poin terakhir dan paling penting, yaitu alasan mengapa Bai Chuan benar-benar lega, yaitu cangkang yang tersisa setelah evolusi. Menurut informasi yang diterimanya sekarang, dia yakin 100% bahwa sarang aslinya telah ditemukan, jadi pasti akan menemukan cangkang yang ditinggalkannya. Jika masih ada kemungkinan kebingungan, tetapi begitu ini muncul, itu akan menjadi bukti yang sangat kuat, karena biasanya berbicara, bagaimana mungkin ada dua makhluk yang dapat meninggalkan cangkang khusus pada saat yang sama di alam. Secara tepat, yang perlu dipecahkan adalah menciptakan pintu pembuangan yang dapat dikeluarkan dari mulut ketika dia tidak sengaja menelan makanan di mulutnya setelah dia membuka mulutnya untuk menelan makanan. Karena jika dia hanya membuka mulutnya di bawah air, dia masih bisa melakukannya. Klep unik di tenggorokan ular mencegah air masuk saat dia membuka mulutnya untuk menyerang di bawah air, tapi tidak dapat menghindari aliran air masuk ke dalam tubuh saat makan, karena mulutnya relatif kecil. Struktur mulut unik ular membatasinya, dan dia tidak bisa meludahkannya ke air dalam mulutnya di air. Jika ini tidak dipecahkan, mungkin dia perlu keluar dari air sering-sering saat makan di masa depan untuk mengeluarkan air di mulutnya sebelum dia bisa makan. Ini bukan hal yang baik. Area air dangkal baik-baik saja. Jika berada pada kedalaman 50 meter, 100 meter, bisakah dia menangkap mangsa dan berenang kembali ke permukaan untuk makan setiap kali dia makan? Saya rasa saya tidak ingin dia mati kelelahan di dalam air. Untuknya, dia menemukan ini cukup awal. Selama periode waktu ini, ketika dia memiliki cukup poin, dia terus mensimulasikan situasi setelah berbagai kemampuan diperkuat di ruang panel. Akhirnya menemukan penguatan yang memungkinkan, yaitu pernapasan bawah air LV2 gigitan LV2, karena evolusi kemampuan akan menghasilkan perubahan yang berbeda pada host yang berbeda, dan gigitan dari buaya telah ditempatkan padanya. Maka, untuk mengatasi gaya gigitan yang kuat dari kemampuan ini, tubuhnya harus menghasilkan banyak otot gigit yang kuat. Hanya otot gigit ini yang dapat mendukung gigitan LV2. Kehadiran gaya gigit ini juga akan membuat kepala dan mulutnya lebih besar, karena mulut ular aslinya terlalu kecil untuk menampung begitu banyak otot gigit. Dan otot gigit pasti akan bergerak kembali. Bentuk ungkapannya adalah bahwa bagian belakang dan bagian bawah kepala menjadi membusung, sepenuhnya memisahkan kepalanya dari tubuh ular dengan garis pembatas yang jelas.
bukan lagi kepala kecil sendok beras kobra raja, dan mulutnya akan memanjang ke depan dan menjadi sedikit lebih sempit dan panjang, tetapi tidak akan seberlebihan seperti buaya. Dan bentuknya mungkin seperti moncong serigala. Dalam kasus ini, ditambah dengan pernapasan bawah air LV2 dari ikan, keduanya akan memiliki fusi. Kemampuan yang luar biasa, insang yang digunakan oleh ikan untuk bernapas akan muncul di belakang kepalanya, yaitu, memanjang dari banyak otot masseter yang menonjol dari gigitan LV2, berubah menjadi rambut lebat berwarna merah terang seperti singa. Saat adegan ini muncul, Bai Chuan, yang saat itu masih berada di ruang panel, terkejut. Bukankah ini seperti kepala naga? Jika Anda menambahkan sepasang tanduk naga yang indah, itu akan menjadi kepala naga. Secara naluriah, melihat adegan ini, Bai Chuan segera memutuskan untuk berevolusi. Harus berevolusi, bahkan setelah berevolusi, dia akan kehilangan kemampuan untuk membuka mulut ular lebih dari 120 derajat. Fungsi ini benar-benar tidak berguna baginya sekarang. Jadi, sekarang bahwa dia memiliki cukup poin lagi, dia dapat sepenuhnya berevolusi dan menghilangkan kelemahan ini. Tentang mengapa ini menghilangkan kelemahan tidak bisa makan di bawah air. Karena insang ikan memiliki fungsi pembuangan. Setelah evolusi, dia tumbuh insang dengan pernapasan bawah air dan fungsi pembuangan, ditambah mulut yang menjadi lebih besar dan lebih sempit, berbentuk seperti ciuman serigala. Ini benar-benar memungkinkan untuk menggigit makanan ke dalam mulut dan kemudian sepenuhnya menutupnya, dan mengeluarkan air laut yang secara tidak sengaja mengalir ke dalam mulut dari insang yang seperti bulu di bagian belakang kepala, lalu dia menelan makanan dan sempurna. Pada saat itu, dia akan satu langkah lebih dekat dengan Jiaolong. Setidaknya ada yang seperti naga, kan? Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak sabar. Sayangnya, poin saat ini baru saja kembali ke 3:16, yang berarti dia harus menunggu di sini lagi selama 1 hari. Sehari kemudian dia bisa mulai berevolusi lagi. Dia tidak sabar berpikir tentang itu. Setelah menelan inti ular dan merasakan bau amis dari angin laut, Bai Chuan langsung masuk ke air. Dia tinggal di dekat mulut laut, bahkan jika dia tidak terlihat, itu masih agak terlalu jelas. Bagaimana jika dia secara tidak sengaja ditemukan lagi? Jadi, dia seharusnya konservatif, menemukan tempat tersembunyi di dekatnya, dan menggali sarang untuk mempersiapkan evolusi besok. Berbicara tentang itu, Bai Chuan tiba-tiba menemukan bahwa di antara begitu banyak kemampuan, yang dia gunakan paling rajin sebenarnya adalah kemampuan untuk menggali lubang. Apa ini? Bahkan jika Anda menjadi ular di dunia lain, tidakkah Anda lupa membangun rumah, tertawa sampai mati? Orang yang tidak memiliki rumah dalam kehidupannya sebelumnya ternyata menjadi ular dengan rumah mewah dimanapun dia pergi. Pertama pergi ke Dabie di pegunungan, kemudian ke ruang pemandangan sungai, dan akhirnya ke kamar pemandangan laut. Memikirkan ini, Bai Chuan juga tersenyum. Waktu berlalu, 1 hari telah berlalu, dan Bai Chuan telah tinggal di sarang yang telah dia siapkan. Dengan tak sabar bersiap-siap, 99, 7%, 100, saat poin di papan terisi lagi, Bai Chuan juga mengumpulkan 4 poin sekali lagi. Bab 70 berjalan, dalam keheningan, Bai Chuan membuka panel sekali lagi. Cahaya putih berkilauan di panel kembali menerangi pupil ular yang dia tunggu-tunggu. Nama, Bai Chuan. Ras, King Cobra. Panjang, 7 meter. Masa hidup, 17 tahun 9 bulan. Poin, 40%. Kemampuan LV3, diperluas. Kemampuan LV2, diperluas. Kemampuan LV1, diperluas. Perpustakaan struktur kemampuan, diperluas. Dapat diedit, mari. Bai Chuan mengambil napas dalam-dalam di hatinya, menekan kecemasannya yang jarang terjadi setelah berevolusi begitu lama, baru kemudian mengklik perpustakaan struktur kemampuan, dan menarik keluar model kemampuan Caiman yang disimpan dan model kemampuan ikan, langsung memilih gigitan LV2 dan pernapasan bawah air LV2 masing-masing. Model dirinya dipecah lagi, kemudian dimasukkan dan disatukan. Di dalam ruang panel, model ular besarnya tiba-tiba mulai berubah dengan kecepatan yang terlihat. Oleh mata telanjang, kepala yang bulat, datar, dan kecil mulai membusung dan menjadi lebih besar dalam rentang yang terlihat, dan mulut mulai menjadi sempit dan panjang, berbentuk seperti ciuman serigala. Gigi keras dan tajam tetapi agak jarang juga mulai muncul terus-menerus, dan akhirnya bulu halus seperti rambut singa juga mulai muncul dari belakang kepalanya, warnanya merah terang seperti darah.
Dalam sekejap, kepala ular kecil Bai Chuan berubah menjadi kepala seperti naga. Ketika dilihat dari jauh pada saat ini, ular yang panjang 7 meter ini benar-benar memiliki sedikit pesona naga, dan sungguh terlihat seperti ular dan naga. Di kepala naga yang gagah dan dominan, sepasang mata tajam seperti pisau tidak marah dan agung, membuat orang tidak berani memandangnya. Di bawah leher yang ramping di bawahnya, sepasang cakar tajam tebal dan garang terus meraih. Di belakangnya adalah tubuh ramping yang ditutupi oleh sisik halus sekeras logam. Baiklah, hanya kurang jenggot naga yang anggun dan tanduk naga yang indah dan gagah. Tentu saja, bagus juga jika giginya bisa lebih halus. Bai Chuan melihat makhluk cantik ini dengan senyuman di matanya, dan mengeluh tidak puas. Tentu saja, siapapun bisa mendengar kegembiraan dalam nada suaranya. Siapapun yang berevolusi begitu lama akhirnya satu langkah lebih dekat dengan naga nyata yang selalu dia impikan. Apakah dia bahagia? Setelah mengecek dan tidak menemukan masalah, Bai Chuan juga diam-diam mengklik konfirmasi di panel. Saat poin dikurangi lagi, tidur dalam-dalam yang tak bisa dihindari dan akrab datang lagi. Bai Chuan juga tidak menghentikan, dan tertidur dengan senyum di wajahnya. Evolusi dimulai lagi. Cairan kental yang akrab juga disekresikan pada waktunya, sepenuhnya meliputi, dan perlahan berubah menjadi objek berbentuk telur yang besar. Evolusi ini berlangsung selama 6 hari lagi. Kaca, 6 hari kemudian, terdengar suara klik, cangkang besar tiba-tiba pecah, dan kepala besar seperti kepala naga melompat keluar. Ketika kepala naga bergoyang, bulu halus, berwarna merah darah terus terbang di belakangnya. Tidak lama kemudian, sepasang cakar tajam tebal muncul dari celah cangkang. Dia perlahan meraih cangkang yang keras, lalu menariknya dengan keras. Tiba-tiba, cangkang keras berubah menjadi pecahan dan terbang ke segala arah, terus-menerus memercik dan menghantam dinding tanah. Naga seperti ular merayap keluar darinya. Ini tidak lain adalah Bai Chuan yang berhasil berevolusi. Pada saat ini, Bai Chuan merasa lebih baik dari sebelumnya, dan dia tidak sabar untuk merayap keluar dari gua kecil ini. Tidak lama kemudian, dia sampai di sungai yang relatif datar lagi. Mengapa dia datang? Tentu saja, untuk melihat penampilannya saat ini. Pertama-tama dia memeriksa lebih dekat dengan bantuan permukaan air yang seperti cermin. Bahkan memutar kepalanya ke kiri dan kanan, tersenyum dan membuat semua ekspresi yang bisa dia buat, baru kemudian berhenti dengan puas. Tidak buruk, tidak buruk. Memang jauh lebih tampan, dan ini dianggap berada di sisi naga. Manusia adalah eksistensi yang mengejar hal-hal indah. Bahkan jika dia tidak lagi manusia, dan mungkin tidak lagi berencana menjadi manusia di masa depan, estetika periode manusia masih memengaruhi dia lebih atau kurang. Atau makhluk tampan dan gagah atau cantik dan imut, siapa yang tidak menyukainya? Mungkin mulai dari saat ini, dia tidak bisa lagi menyebut dirinya sebagai King Cobra, tetapi ular. Spesies antara ular dan Jiaolong adalah penampilan ular yang berjalan di jalan evolusi Jiaolong. Setelah melihatnya, dia tidak ragu lagi. Setelah dia berhasil berevolusi, dia tidak sabar untuk masuk ke laut. Dia terjun ke dalam air dengan kekuatan yang ganas, dan tiba-tiba monster seperti ular dan naga meluncur ke dalam air dengan lancar, menyemprotkan banyak air kristal, lalu menghilang. Setelah masuk air, Bai Chuan pertama-tama mengidentifikasi arah laut, lalu menyesuaikan tubuh ularnya yang ramping untuk berenang sepanjang sungai yang ganas. Sepanjang jalan, ular tersebut memanfaatkan sungai, dan kecepatan berenangnya juga berlipat ganda. Dalam beberapa gerakan saja, dia berlari keluar seperti panah yang menyemburkan. Selama periode ini, dia bahkan memiliki waktu untuk memecah air tiba-tiba, menggambar busur yang sempurna di udara, lalu perlahan tenggelam ke dalam air. Tidak lama kemudian, suara besar air, berdecit, mulai memasuki telinganya. Pada saat ini, Bai Chuan segera tahu bahwa dia mendekati mulut laut lagi. Dia mengangkat kepala lagi, melihat kembali hutan yang lebat dan subur yang perlahan ditinggalkan melalui air yang jernih seperti kristal. Hidden Valley, Sekte Feitian, dan Gang Dilong. Dia berbisik pada dirinya sendiri, tunggu. Kali ini saya kembali, hewan agama kota Anda akan menjadi milik saya. Dia tidak pernah berpikir dia adalah orang baik. Mungkin dia juga memiliki niat baik. Tetapi semua ini tidak perlu melibatkan mimpinya saat ini. Siapapun yang menginjak mimpi untuk mengembangkan sayapnya dan berubah menjadi naga ke-9 langit akan dianggap sebagai musuh olehnya.
Mimpinya, jalannya berevolusi menjadi naga memerlukan banyak makhluk aneh, yang berarti dia tidak berada dalam camp yang sama dengan manusia. Dia membutuhkan segala macam binatang aneh yang manusia cari selama berabad-abad, dan jika manusia menemukan makhluk aneh seperti naga ini, jelas, saya takut saya tidak akan membiarkannya pergi. Mereka sudah ditakdirkan tidak bisa hidup berdampingan dengan satu sama lain, kecuali salah satu pihak sudah cukup kuat untuk tidak terkalahkan di dunia. Pada saat ini, jelas bahwa Bai Chuan sudah melewatkan binatang aneh dari dua aliran sebelumnya, kemudian dia terjun ke dalam air lagi. Merasakan aliran air yang semakin mendesak saat semakin dekat dengan mulut laut, Bai Chuan memiliki keinginan, sekarang dia telah mencapai kecepatan. Begitu cepat dengan kekuatan air, situasinya agak seperti naga berjalan dalam legenda kuno di kehidupan sebelumnya. Jika demikian, mengapa dia tidak menirunya lebih menyeluruh saja? Anggap saja sebagai cara untuk memenangkan hadiah. Saat berikutnya, mata Bai Chuan menjadi serius. Pada saat ini, dia berada di bawah air, dan organ sensorik yang berbeda di tubuhnya mulai berfungsi sepenuhnya lagi, mempersepsikan dengan halus segala macam arus bawah yang bergejolak di bawah air. Dia terus-menerus mulai mengatur tubuh ularnya dengan halus untuk mengurangi hambatan arus air terhadap dirinya sendiri, dan pada saat yang sama meningkatkan kecepatannya dengan bantuan arus bawah yang lebih bergejolak. Dia semakin mendekati Haikou. Haikou sudah di depan mata, dan suara air laut yang memukul semakin lama semakin keras. Dengan jarak seperti ini, suara air laut yang memukul seperti guntur yang terus-menerus di langit bagi Bai Chuan di dalam air. Guntur terdengar seperti ujian baginya, atau tes baginya, menanyakan padanya, apakah Anda benar-benar siap untuk berubah menjadi naga? Dia seperti naga banjir yang melewati bencana di bawah petir. Inilah saatnya.